Ada nggak sih tantangan sebagai perempuan yang masuk di dunia politik? Tantangannya apa, Bu? Wow, 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 wow. Sangat banyak sekali ya. Ah, Karena di dunia politik sendiri hmm, itu kan kita berbenturan dengan tugas kita sebagai istri dan hmm, sebagai orang tua di rumah, hmm, betul kan? hmm, Nah, selain itu juga karena saya memang ikut di organisasi lain gitu hmm. kan, makanya kesibukan saya tuh cukup padat lah ya gitu Double-double lah, Bu kan. ya. Iya, betul. Kadang-kadang anak-anak itu ngerasa bahwa mama tuh sering di luar gitu. Kaitan dengan partisipasi, Ibu sekarang Iya. sudah masuk di dunia politik. Mm-mm. Ketua Umum PSI Mm-mm. DPD Versi Kota Kota Cirebon. Cirebon, betul. Nah, kaitan dengan itu, bagaimana sih, Bu, menurut Ibu cara meningkatkan supaya perempuan itu partisipasinya meningkat? Mm-mm. Tidak hanya laki-laki di Indonesia di dunia politik. Cara Ibu sendiri bagaimana, Bu? Wah, agak berat juga ya Ya. sebenarnya. Sebenarnya banyak sekarang ini banyak laki-laki yang masuk ya. Perempuan itu hanya sekian persennya gitu kan. Mungkin boleh dibilang masih 20% yang tertarik dengan partai Nah, gitu itu kan. maksudnya Ya. meningkatkan supaya mereka tertarik bagaimana, Iya, Bu? itu kan gini. Jadi saya ajak mereka, Hmm. ayo saya bilang gitu. Kalau kalian hanya duduk aja di belakang, saya bilang gitu, hanya sekuplek-kuplek dapur sumur kasur saja, kalian tidak bisa membuka pikiran gitu kan. Yang artinya kalau kita keluar gitu, apalagi di dunia politik, kita bisa membuka bahwa dunia tuh luas gitu, bukan hanya sekedar di rumah saja gitu kan. Dan kita bisa punya penghasilan, saya bilang gitu. Suatu saat nanti di 2029 kalau kita punya kursi, saya akan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk perempuan-perempuan. Itu artinya mereka bisa terbantu menghidupi keluarga. Laki-laki. Cuman yang ada kendalanya adalah ketika kita mensosialisasikan bahwa ke bapak-bapak gitu, khususnya ya ke lain jenis gitu kan, mereka tuh ngerasa ya sudahlah milih Bu Winarni gitu kan, yang artinya kan kadang-kadang istri-istrinya cemburu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Yang tema besar kita masih sama, penguatan kelembagaan dengan partai politik. Kali ini kita menyambangi DPD PSI Kota Cirebon. Tema kita kali ini peran perempuan di dalam dunia politik. Bersama kita sudah ada narasumber yang luar biasa, Ketua DPD PSI Kota Cirebon, Ibu Winarni. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Mas. Aduh. Terima kasih nih, Bu. Wah, Yes. pasti sibuk tapi masih bisa menyempatkan jadi narasumber untuk kita, Bu. Nggih, sami-sami. Bu, saya mau tanya, Bu. Ini Ibu sudah masuk jadi ketua PSI Kota Cirebon. Mulai tertarik di dunia politik itu kapan dan bagaimana, apa sih yang membuat Ibu tertarik di dunia politik, Bu? Wow, tertarik di dunia politik Iya. ya. Gini Mas, jadi sebenarnya itu saya terjun di dunia politik itu secara tidak langsung. Awalnya adalah suami saya yang menjadi ketua DPD PSI Kota Cirebon. Oh. Silakan kamera bisa diserot di situ. Tuh, beliau itu namanya Rubin Christian. Cuman karena kesibukan beliau tidak bisa ikut rapat ke sana kemari, bertemu dengan yang lain-lain ya, di internal partai sendiri beliau tidak bisa ikut, makanya diambil tugas sama saya. Gitu. Dan masalah ketertarikan tadi, saya sebenarnya mohon maaf tidak tertarik dengan dunia politik. Aslinya sebenarnya. awalnya itu. Yes, betul. Tidak pernah tertarik sedikit pun. Saya nyoblos pun selama saya menjadi WNI itu baru 2 kali. Baru 2 kali. Yes. Tadinya keterpaksaan, akhirnya emang harus terjun ya, Bu ya. Yes, betul. Betul sekali. Nah, Bu, Betul. kaitan dengan hal itu, ada nggak sih tantangan sebagai perempuan yang masuk di dunia politik? Tantangannya apa, Bu? Wow, 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 wow. Sangat banyak sekali ya. Karena di dunia politik sendiri itu kan kita berbenturan dengan tugas kita sebagai istri dan sebagai orang tua di rumah, betul kan? Nah, selain itu juga karena saya memang ikut di organisasi lain
gitu kan, makanya kesibukan saya tuh cukup padat lah ya. Double-double lah, Bu, ya? Iya betul. Kadang-kadang anak-anak itu ngerasa bahwa mama tuh sering di luar gitu. Waktunya malah nggak ada buat keluarga. Iya, Itu betul salah satu tantangannya, Bu, ya? betul. Apalagi sekarang jadi ketua. Iya. Bukan, berlanjut lagi, Bu. Menurut Ibu, suara perempuan dalam demokrasi itu maknanya apa sih, Bu? Dan hari ini bagaimana kondisinya? Wah, kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya ini adalah ajang yang sangat luar biasa buat perempuan untuk bisa merubah. Karena mohon maaf, di dunia politik sendiri gitu kan, ketua partai yang ada di kota Cirebon itu sudah hampir setengahnya untuk menduduki sebagai ketua partai. Yang artinya adalah perempuan itu punya kedudukan yang sama di partai politik dengan pria gitu ya, laki-laki. Cuman yang ada kendalanya adalah ketika kita mensosialisasikan bahwa ke bapak-bapak gitu, khususnya ya ke lain jenis gitu kan, mereka tuh ngerasa ya sudahlah milih Bu Winarni gitu kan, yang artinya kan kadang-kadang istri-istrinya cemburu lah ya. Bu, penting nggak sih, Bu? Penting nggak sih suara perempuan di dalam demokrasi Indonesia ini penting nggak? Oke. Sangat penting sekali. Apa ya, kenapa Bu penting? Ya penting dong untuk merubah segalanya gitu kan. Kesetaraan kan harus penting itu. Itu dong. Jadi ada kesetaraan. Iya. Setidaknya emang suara perempuan diperlukannya, Bu, ya? Yes, betul. Sangat banget. Nah, apakah keterwakilan perempuan hari ini? Kan ada 30% keterwakilan perempuan. Iya, betul. Apakah hari ini sudah tercerminkan baik itu di legislatif ataupun di tingkatan pusat, ya, Bu? Oh ya, kalau di tingkatan daerah masih kurang lah ya, itu 30%. Kita masih gigih untuk mendapatkan perempuan, karena perempuan tuh lebih sensitif ya kalau masalah keluarga gitu kan ya. Ngurusin anak lah, ngurusin suami, belum harus menggantikan posisi suami yang harus kerja gitu kan, itu begitu loh. Nah, tadi ada beberapa hambatan. Pasti kan ada beberapa hambatan tadi kan secara pribadi ya, Mbak, dan di ini ya, di internal keluarga lah. Yes, betul. Kalau di eksternalnya, misalkan di dunia politiknya secara umum dengan pergerakan politik, ada yang Bu hambatannya? Iya, pantau pasti ada. Benturan-benturan pasti selalu ada dengan laki-laki gitu kan, itu ya. Artinya gini, kalau ketika kita mau terjun ke dunia politik ya, artinya laki-laki akan merasa tergeser dengan perempuan gitu ya. Mereka selalu bilang sama saya, "Bis, udah lawin, ngapain kamu ikut-ikutan gitu. Udah kamu di rumah tangga aja." Saya pikir kamu tuh bukan orang yang aktif gitu kan di dunia politik gitu kan. Saya pikir kamu tipe orang yang nerima uang terus dari suami gitu kan, gitu. Ya enggak juga lah, saya bilang gitu. Jadi tetap ada benturan-benturan, bukan benturannya. Gesekan yang bersifat negatif gitu ya. Betul. Nah, Karena laki-laki tuh merasa ini ya, tersaingi. Tersaingi. Betul sekali. Nah, Bu, kaitan dengan partisipasi, Ibu sekarang sudah masuk di dunia politik, Ketua Umum PSI DPD Kota Cirebon. Nah, kaitan dengan itu, bagaimana sih, Bu, menurut Ibu cara meningkatkan supaya perempuan itu partisipasinya meningkat? Tidak hanya laki-laki, misalnya di dunia politik. Cara Ibu sendiri bagaimana, Bu? Wah, agak berat juga ya sebenarnya. Sebenarnya banyak sekarang ini banyak laki-laki yang masuk ya. Perempuan itu hanya sekian persennya gitu kan. Mungkin boleh dibilang masih 20% yang tertarik dengan partai. Nah, gitu itu kan. maksudnya meningkatkan supaya mereka tertarik bagaimana, ya, Bu? itu kan gini. Jadi saya ajak mereka, ayo saya bilang gitu. Kalau kalian hanya duduk aja di belakang, saya bilang gitu, hanya sekuplek-kuplek dapur sumur kasur saja, kalian tidak bisa membuka pikiran gitu kan. Yang artinya kalau kita keluar gitu, apalagi di dunia politik, kita bisa membuka bahwa dunia tuh luas gitu, bukan hanya sekedar di rumah saja gitu kan. Dan kita bisa punya penghasilan, saya bilang gitu. Suatu saat nanti di 2029 kalau kita punya kursi, saya akan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk perempuan-perempuan. Itu artinya mereka bisa terbantu menghidupi keluarga. Nah, apakah gitu. Sekarang nih, sebelum masuk ke 2029, isu-isu terkait dengan tadi kebutuhan-kebutuhan perempuan sudah diperjuangkan di pemerintahan, Bu, baik yang daerah pun pusat. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Belum ya. Nah, nanti ya berarti memang tugas perempuan-perempuan yang memperjuangkan itu. Betul, tugasnya kita banyak sekali, Mas. Nanti kalau kita sudah menjadi eksekutif ataupun legislatif ke depan nanti, tugasnya kita para perempuan itu bisa mendudukkan kesetaraan dengan laki-laki gitu. Yang artinya mereka juga bisa berdikari lah ya itu. Nah, kaitan dengan media sosial, Bu. Hari ini pasti semua pakai media sosial. Yes, betul. Apakah itu menjadi salah satu strategi dari
kaum perempuan Bu untuk menarik minat bakat yang tadi yang Ibu sampaikan dari dapur, sumur, kasur ke ajang perpolitikan di Indonesia? Bisa sebenarnya, bisa banget gitu kan. Bahkan untuk mencari uang pun sama, perempuan itu bisa dari media sosial gitu kan, bukan hanya dari partai politik sebenarnya kan. Dari media sosial umpama banyak kan platform-platform sekarang yang ada di itu ya gitu kan. Kita bisa maju dari situ sebenarnya itu. Bukan hanya dari politik aja. Bu, Tuh. terakhir nih Bu, Iya, gitu iya, ya. iya. Mm-mm. Kami minta Ibu menyampaikan pesan-kesan pada khususnya warga Kota Cirebon Bu terkait dengan golput, jangan golput dan terkait dengan menjadi pemilih cerdas. Silakan Bu. Wow, pemilih golput ya. Ya. Oke. Warga Kota Cirebon khususnya ada di Kota Cirebon ya Mas ya. Kota Cirebon, jangan golput karena bagaimanapun kita butuh pemilih-pemilih yang apa ya Mas ya, pemilih yang sangat rasional untuk dapat bisa memilih kepala daerah ataupun eksekutif ataupun legislatif di daerah, karena itu akan memajukan kota kita, Kota Cirebon tercinta di masa depan. Gitu Bu. Gitu. Tuh. Ibu, waktu kita singkat tapi pembahasan kita lumayan padat dan mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa lanjutkan ngobrol-ngobrol terkait ini Bu. Siap. Sukses selalu buat Ibu dan rekan-rekan yang ada di partai Bu. Baik. Saudara KPU, demikian obrolan kita singkat tapi padat dengan Ketua Umum DPD PSI Kota Cirebon. Selanjutnya kita saksikan dengan tema-tema selanjutnya di partai yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.